Halo, good morning saudara, happy weekend. Selamat bergabung di Liputan Pagi Moji Live dari SCTV Tower Senayan, Jakarta. Ya saudara, kami akan menemani Anda mengawali pagi hari Anda hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan sejumlah informasi aktual, tajam, dan terpercaya tentunya. Saya Bevli Gunawan, saudara, kita awali dengan informasi pertama. Ya saudara, sebuah rumah pemotong ayam seluas 1 hektar di Pasar Cisalak, Depok, Jawa Barat ini terbakar pada Jumat malam. Lokasi yang sempit membuat petugas damkar kesulitan untuk memadamkan api. Seluruh 71 pemancing yang sempat terjebak di dermaga Kabupaten Sukabumi, saudara, akhirnya berhasil diselamatkan. Sementara 3 pemancing yang sempat hilang saat ombak besar menggulung ditemukan tidak bernyawa di wilayah Cianjur. Pasangan yang sempat diproses hukum karena membuang bayinya akhirnya menikah di Lapas Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Suasana haru ini mewarnai prosesi pernikahan yang turut dihadiri bayi mungil yang sempat dibuang oleh pasangan itu. Kita ke informasi pilkada, saudara. Banyak jurus menaklukkan hati pemilih. Selain terus mensosialisasikan visi dan misi, 2 dari 3 paslon pilkada Jakarta ini mengeluarkan daya pikat dengan mentraktir warga. Di saat kesetaraan ramai digaungkan, baru-baru ini justru kampanye bernada seksis alias diskriminasi terhadap perempuan dilakukan oleh sejumlah paslon. Salah satunya memasang baliho yang menyebut bahwa pemimpin seharusnya adalah sosok laki-laki, bukan perempuan. Saudara, hari terakhir bertugasnya, Presiden Joko Widodo mengundang seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk makan siang bersama di Istana Negara Jakarta. Jokowi pun membuka pintu rumahnya selebar-lebarnya kepada anggota Kabinet Indonesia Maju dan pejabat negara lainnya saat mampir ke Solo. Sementara itu, persiapan pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka terus dilakukan. Di lokasi pelantikan, gedung MPR DPR terus bersolek dan gladi bersih akan digelar pada Sabtu hari ini. Selain persiapan pelantikan, jalanan pun juga disiapkan. Pejabat Pemprov Jakarta pun meninjau jalur yang akan digunakan pada Jumat malam. Nah saudara, 1 hari jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, segala persiapan terus dilakukan. Dan untuk mengetahui persiapan saat ini sudah ada Mikaela Winda di area gedung MPR. Ya, Mikaela, selamat pagi. Bagaimana persiapan pelantikannya? Mikaela untuk laporan persiapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih besok di gedung DPR MPR. Nah saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Ada informasi duka ayah dari Rizky Juniansyah, peraih medali emas Olimpiade 2024 meninggal dunia. Ayahanda Rizky tutup usia terlibat kecelakaan lalu lintas. Target 4 poin dari lautan ke Bahrain dan Cina gagal dipenuhi skuad Garuda dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Netizen sangat menyesalkan kekalahan dari Cina. Bahkan sebagian menyuarakan STW out. Simak analisisnya dalam cuplikan Liputan 6 Sports berikut ini. Saudara, Hamas membenarkan kematian Yahya Sinwar yang tewas dalam gempuran Israel di... Kembali lagi di Liputan Pagi Moji, masih bersama saya Bevli Gunawan. Saudara, pemimpin Hamas Yahya Sinwar dipastikan tewas, namun belum berarti perang antara Israel dengan Hamas segera berakhir. Informasinya saudara kami rangkum dalam Jendela Dunia. Sementara itu, Hamas membenarkan tewasnya pemimpin Yahya Sinwar dalam serangan Israel di Gaza. Hamas menegaskan kematian pemimpinnya itu memberi rasa duka mendalam, namun juga semangat untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel. Saudara, kita akan jeda sejenak, kemudian kembali dengan informasi 2 pebulu tangkis tunggal. Kurang 4 bulan lagi gubernur hasil Pilkada serentak 2024 ini akan dilantik. Tapi di waktu yang sebenarnya singkat ini, Presiden Joko Widodo justru memilih mengganti Heru Budi Hartono dari posisi pejabat gubernur DKI. Kita ke berita olahraga, saudara. 2 pebulu tangkis putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani ini lolos ke semifinal Denmark Open 2024. Georgie masuk semifinal usai mengalahkan perwakilan India, Pusarla V. Sindhu, sementara Putri mengalahkan Yo Jamin dari Singapura. Ya, saudara, selesai sudah kebersamaan kita di Liputan Pagi Moji kali ini. Saya Bevli Gunawan dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Liputan Pagi Moji berikutnya. Selamat beraktivitas, have a great weekend and goodbye.